Mengutuk keras. Mengutuk keras. Mengutuk keras. Mengutuk keras. Mengutuk keras. Mengutuk keras. Angin laut pantai selatan di awal bulan Juli 2020. Buih ombak yang mengalir perlahan mencumbu tak henti pesona pantai Mingar berpasir putih itu. Sepoi angin di siang itu menghempas di antara batang pepohonan pandan pantai. Di seberang, beberapa anak sekolah dasar berlari menghampiri bibir pantai. Bertelanjang kaki, mereka menceburkan tubuh kurus di antara buih-buih ombak selepas menggantung baju dan celana di ranting pohon waru. Terik mentari yang sanggup melegamkan kulit tidak pernah mereka hiraukan. Dan ketika mentari mulai merunduk ke tepi barat, anak-anak muda dan beberapa orang tua duduk berjejer di bibir pantai. Ada yang terdengar bersenandung, beberapa lainnya mengisahkan penatnya tubuh setelah hampir 2 jam berjibaku dengan jalan bebatuan dari Loleba ke Mingar. Padahal itu hanya 15 km lebih loh, yang lain menimpali. Pantai Mingar memang merelakan tubuhnya dicumbu buih ombak selatan, tetapi dia juga menjadi titik jumpa warga desa, dan itu sudah turun-temurun. Selepas tahun 2010-an, harum aroma tubuh dan jelita parasnya mulai menjadi buah bibir. Apalagi setelah penguasa pulau itu menggenggam kuasa. Pantai Mingar merebut hati sang pangeran. Kali ini bukan sebagai kekasih yang menemukan belahan jiwanya, tetapi sebagai tubuh bernilai rupiah. Beberapa warga mulai kasak kusuk. Ada yang bilang, Desa Pasir Putih Mingar segera jadi terkenal. Benar saja, banyak pekerja media nasional mulai mampir. Konon karena undangan sang pangeran. Pewartaan mereka terbukti efektif. Semakin banyak saja orang yang datang berkunjung. Pantai Mingar perlahan berubah rupa. Perawan laut selatan yang lugu itu kini mulai dirangsang supaya birahi. Pesonanya yang dapat berubah di antara bulan Februari dan Maret, serta tradisi festival Gutinale masyarakat pendukungnya, disulap menjadi dandanan baru Pantai Mingar. Belum terhitung potensi lautnya yang dapat memicu aktivitas selancar, snorkeling, dan sejenisnya. Obrolan beberapa warga sore itu ternyata menjadi kenyataan. Jumat 3 Juli 2020, beberapa rumpun pohon pandan pantai roboh diseruduk alat berat. Rencana pembuatan lapangan voli pantai pun dimulai. Entah apa yang sedang dipikirkan kepala desa Pasir Putih. Sekelompok warga berseloroh, desa kita adalah salah satu dari pariwisata tematik di pulau itu, tanpa mengerti apa yang diucapkan. Kepala desa hanya tersenyum, mungkin setuju. Sekelompok warga lainnya sepertinya sudah berhayal akan segera menyaksikan gemulainya tubuh-tubuh perempuan bule mengejar bola voli dalam busana yang minim bahan. Sementara warga lainnya larut dalam protes atas hancurnya pandan laut. Kami lebih butuh air bersih dan bukan lapangan voli pantai. Dan ketika protes itu sampai ke telinga sang pangeran, dia hanya tersenyum dan menganggapnya sebagai bagian dari aspirasi publik. Beberapa putra dan putri desa dan pulau ini yang kini mengabdi negeri di seberang laut ikut dalam kelompok yang protes itu.
Mereka sangat sadar protesnya tidak akan sanggup mengakhiri pembangunan pariwisata yang sukanya merusak alam di Pantai Mingar. Tetapi mereka akan tetap mengutuk dan menolak. Saya Ansel Deri, berasal dari Boto, Nagawutun, saat ini sebagai wartawan di Jakarta. Saya Dionysius II, travel consultant di Pasar Bali. Saya Dionysius Patimuda, putra daerah Mingar, aktif di lembaga swadaya masyarakat. Saya Justin Laba Wejak, asal Baulangu, dosen kajian Indonesia di Universitas Melbourne, Australia, sejak tahun 1999. Saya Melinda Weja, asal Melbourne, Australia. Suami saya orang Lewakukung atau Baulangu. Saya Suster Amaria SSPS, asal Atawai Nagawutun, dibesarkan di Mingar, Desa Pasir Putih. Saat ini saya bekerja sebagai misionaris di Jepang. Saya Suster Angela Papang, bertugas di Italia. Saya Yeremias Jena, dosen etika di Unika Atmajaya. Saya mengutuk keras pengembangan pariwisata yang tidak menjaga lingkungan hidup seperti yang terjadi di Pantai Mingar. Mengutuk keras penebangan pohon pandan di Pantai Mingar dan menolak pengembangan pariwisata di Lembata yang merusak lingkungan. Mengutuk keras penebangan pohon pandan di Pantai Mingar dan menolak pengembangan pariwisata Lembata yang merusak lingkungan. Mengutuk keras penebangan pohon pandan di Pantai Mingar dan menolak pengembangan pariwisata di Lembata yang merusak lingkungan. Saya sangat prihatin dan merasa kecewa dengan pembabatan pandan di daerah pantai Watan Raja Mingar. Saya mendukung kegiatan pariwisata, tetapi sangat tidak setuju dengan aksi pembabatan pandan yang menjadi pelindung di pantai ini. Dalam ensiklik Laudato Si tentang pentingnya mengatasi perubahan iklim dan melindungi lingkungan hidup, Paus Fransiskus menyatakan bahwa kerusakan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan merupakan satu tanda kecil dari krisis etika, budaya, dan spiritual modernitas. Mengutuk keras penebangan pohon pandan di Pantai Pasir Putih Mingar dan menolak pengerusakan lingkungan dalam bentuk apapun atas nama pariwisata. Mengutuk keras tindakan Bupati Lembata yang menebang pandan dan mangrove di Pantai Pasir Putih karena bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup di Lembata dan Indonesia. Mengutuk keras penebangan pohon pandan pantai di Pantai Mingar dan menolak pengembangan pariwisata di Lembata yang merusak lingkungan. Mereka adalah bagian dari kelompok kecil yang selalu ingin menjadi waras. Bagi mereka, mengembangkan pariwisata tanpa merusak alam bukanlah sebuah kemustahilan. Dan ketika warga perlahan-lahan lebih memilih menikmati kemolekan tubuh orang asing yang berjemur di sepanjang Pantai Mingar, atau yang mengejar-ngejar bola voli nyaris tanpa busana itu, ketika itu pula eksotisme tubuh pantai selatan segera akan menua dan sirna, dan tanpa kita sadari, dia akan menjadi orang asing bagi kita. Kami menolak pengembangan pariwisata di Pantai Mingar yang merusak ekosistem pantai. Kami menolak pengembangan pariwisata di Pantai Mingar yang merusak ekosistem pantai. Ekosistem pantai.